Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wahyu Setiabudi MAG dan teman-teman PAI Extension semester 4 yang saya banggakan. Nama saya Nur Aini Safitri, NIM saya 18010111540. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Walimatul Urs guna untuk melengkapi tugas fikih munakahat. Ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian Walimatul Urs. Yang kedua, dasar hukum Walimatul Urs. Yang ketiga, tujuan diadakan Walimatul. Yang kelima, tata cara penyelenggaraan Walimatul Urs, dan yang keenam, hikmah dari diadakannya Walimatul Urs. Saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian Walimatul Urs. Kata walimah diambil dari kata asal al-walamu yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul dan bertemu. Bentuk kata kerjanya adalah aulama yang bermakna peserta, yaitu mengadakan jamuan makanan untuk menggambarkan kegembiraan ketika pernikahan. Walimatul Urs adalah sebagai tanda pengumuman untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Imam Ibnu Qudamah, al-walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan atau dihidangkan pada upacara perkawinan secara khusus. Yang poin kedua, yaitu dasar hukum Walimatul Urs. Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang tahu disambut dengan rasa syukur dan gembira. Walimah dalam Islam tergolong perbuatan yang mustahab atau dianjurkan. Walimatul Urs memiliki nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya, sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan peristiwa lainnya. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan Walimatul Urs itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Anis qala ma ulama Rasulullah SAW ala sayyim min nisa'i ma ulama ala Zainabu ulama bisha rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimatul untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. Ketiga, yaitu tujuan diadakannya Walimatul Urs. Walimatul Urs atau resepsi pernikahan ini juga merupakan salah satu cara untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat atau kecurigaan dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara. Di samping pernikahan merupakan perbuatan yang hak untuk diumumkan dan layak diketahui oleh masyarakat, juga dapat menjadi perangsang bagi orang-orang yang lebih suka membujang agar segera menikah. Mengumumkan pernikahan boleh dilaksanakan dengan cara apapun, tergantung kemampuan masing-masing. Karena hal ini berkaitan dengan masalah teknis, yang pasti tujuannya adalah memberitahu kepada orang sekitar kita, tetangga, kerabat, kenalan, mengenai telah berlangsungnya pernikahan. Jika belum mampu menyelenggarakan undangan makan atau walimah, menyiarkan akad biasa dilakukan dengan cara silaturahmi ke kerabat atau kenalan sambil memperkenalkan pasangan, menyetak kartu dan mengirimkannya, atau dengan cara lainnya. Hanya saja yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah mengumumkan akad dengan cara mengundang orang-orang
serta menyediakan hidangan untuk para undangan, atau dengan kata lain dengan cara mengadakan walimatul urs. Walimah dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk berpesta pora dengan bermegah-megahan, tetapi yang ingin dicapai dari walimatul tersebut adalah mengumumkan pernikahan dan wujud syukur dari mempelai dan keluarga karena telah menyempurnakan separuh dari agama. Terlebih lagi jika menambahkan istri yang sholihah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tobrani dan Hakim. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah seorang istri yang sholihah, sesungguhnya telah ditolong separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh lainnya. Selain itu, walimah juga bertujuan untuk memohon doa dari para undangan agar pernikahan tersebut mendapatkan keberkahan serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga dapat dianggap sebagai wasilah untuk mensiarkan hukum-hukum Allah. Sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah. Yang poin keempat yaitu syarat-syarat walimatul urs. Mengingat pentingnya posisi walimah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah dan juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, maka dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karenanya Islam telah mengaturnya dengan sedemikian rinci, yaitu antara lain: 1. Prosesi walimah haruslah bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam, terhindar dari hal-hal yang mengandung kemusyrikan dan kurafat, seperti menyediakan sesajen agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dihiasi dengan ritual tertentu yang merupakan adat suatu daerah yang mengundang makna tertentu, seperti menginjak telur dan sebagainya. Yang kedua, tidak menghadirkan hiburan yang dilarang oleh Allah, terlebih lagi disertai minum-minum atau makan yang diharamkan Allah. Sekalipun memang adanya hiburan bukan merupakan suatu yang dilarang, asalkan tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang ketiga, meminta para tamu undangan untuk mengenakan busana yang syar'i yang menutup seluruh auratnya. Yang keempat, Islam melarang menyelenggarakan walimah yang hanya mengundang orang kaya dan terhormat, tidak mengundang para fakir miskin sekalipun masih termasuk kerabat atau tetangga. Yang kelima, Islam melarang kondisi campur baur antara tamu undangan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi atau ikhtilat antara tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar'i. Guna menghindari hal tersebut, maka yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan, sehingga kondisinya adalah pengantin perempuan dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dengan tamu dan kerabat laki-laki dengan tempat makan yang berbeda. Yang keenam, menyelenggarakan walimah memudahkan para undangan untuk bisa makan dan minum dengan cara yang islami, tidak membiarkan makan dan minum dengan berdiri. Poin kelima, tata cara penyelenggaraan walimatul urs. Mengenai tata cara penyelenggaraan, syariat memberikan petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, khutbah sebelum akad. Disunahkan ada khutbah sebelum akad nikah yang berisi nasihat untuk calon pengantin agar menjalani hidup berumah tangga sesuai tuntunan agama. Yang kedua, menyajikan hiburan. Walimah merupakan acara gembira, karena itu diperbolehkan menyajikan hiburan yang tidak menyimpang dari etika, sopan santun, dan adab Islami. Yang ketiga, jamuan resepsi atau walimah. Disunahkan menjamu tamu yang hadir walaupun dengan makanan yang sederhana. Demikianlah Islam telah mengatur masalah walimatul urs dengan sedemikian rinci.
Aturan ini menjadi pernikahan yang penuh dengan rahmat Allah dan keberkahan Allah selalu tercurah bagi pengantin serta anak keturunan kelak. Tata cara ini telah sangat jelas dan dilandasi dalil-dalil syarak. Karenanya kaum muslimin wajib terus berupaya untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam serta mensyiarkan ajaran Islam mengenai penyelenggaraan walimah ini. Walaupun mayoritas masyarakat belum bisa dengan tata cara walimah demikian, merasa asing atau aneh, tetapi yakinlah lambat laun menjadi terbiasa seiring dengan kegigihan kita dalam mensosialisasikan. Poin ke-6, hikmah walimatul ursy. Diadakannya walimatul ursy dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan atau hikmah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, sebagai tanda resminya adanya akad nikah. Yang keempat, sebagai tanda memulai kehidupan baru lagi sebagai suami istri. Yang kelima, sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Yang keenam, dapat melaksanakan perintah Rasulullah yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimatul ursy walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Kesimpulannya yaitu semua ulama sepakat tentang pentingnya pesta perayaan pernikahan. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, beberapa ulama berpendapat hukum untuk mengadakan walimatul ursy adalah wajib. Sementara beberapa ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan walimatul ursy ini, Islam telah mengaturnya dengan sedemikian rincinya, mulai dari perayaan hiburan beserta jamuannya untuk para tamu undangan. Tujuan diadakannya walimatul ursy memberitahu kepada orang sekitar kita, orang yang kita kenal, dan lain sebagainya mengenai tentang berlangsungnya pernikahan, atau bisa dengan cara silaturahmi bersama pasangan ke sanak keluarga. Selain itu, juga bertujuan untuk memohon doa dari tamu undangan agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.